Raka menabur garam di setiap sudut rumah. Malamnya Raka lakukan dengan tangan gemetar. Nadia hanya menonton sambil tersenyum. Ketika garam ditabur di kamar, terdengar desisan keras. Dinding kamar seperti bergetar. Raka melihat bayangan besar menempel di cermin. Ia memejamkan mata dan membaca doa. Suara tawa menggema lebih keras. Lilin-lilin yang dipasang padam serentak. Nadia tiba-tiba menangis memegang kepalanya. Dia berkata, "Jangan ganggu dia." Raka terdiam menatap istrinya. Ia bertanya, apakah Nadia takut? Nadia menggeleng pelan. "Aku tidak takut," katanya lirih. "Aku sudah terbiasa." Kata-kata itu menghancurkan dada Raka. Di luar jendela, dua mata merah menyala menatap mereka. Dan malam itu, Raka tahu, perlawanan baru saja dimulai. Raka mulai jarang tidur karena takut meninggalkan Nadia sendirian. Setiap malam ia berjaga di ruang tamu dengan senter dan jimat Ki Sastro. Jam 3 dini hari, udara berubah sangat berat, seperti ada sesuatu menekan paru-parunya. Pintu kamar perlahan terbuka sendiri. Nadia berdiri di ambang pintu dengan tatapan kosong. Dia berkata pelan, "Mbah Jagat," atau yang sering disebut dengan nama Genderuwo, mulai marah. Raka bertanya, kenapa makhluk itu marah? Nadia menjawab, "Karena kamu ikut campur." Tiba-tiba, lantai bergetar seperti diinjak makhluk raksasa. Suara langkah berat mendekat dari arah atap. Plafon berderit keras, debu jatuh seperti hujan. Raka mengangkat senter ke atas. Bayangan hitam merayap di langit-langit seperti laba-laba besar. Ia mundur dengan napas memburu. Makhluk itu turun perlahan, wujudnya makin jelas. Tubuhnya tinggi, rambut panjang menutupi wajah. Bau tanah busuk dan darah tua memenuhi ruangan. Nadia justru melangkah mendekat ke arah makhluk itu. Raka menarik tangannya, tapi Nadia menepis. Dia berbisik, "Jangan sentuh aku." Matanya berubah redup seperti bukan miliknya. Genderuwo mengeluarkan tawa rendah yang mengguncang dada. Raka mencoba membaca doa keras-keras, namun suaranya tercekat, lidahnya terasa keluh. Makhluk itu menunduk ke telinganya. Ia berbisik, "Dia milikku sejak dulu." Dan seketika, semua lampu pecah bersamaan. Pagi harinya, Nadia tidak ingat apapun. Dia hanya merasa lelah dan kepalanya sakit. Raka membawa rekaman kamera ke laptop dengan tangan gemetar. Ia menekan tombol play perlahan. Di layar terlihat ruang tamu kosong. Lalu jam 3:07, bayangan besar muncul. Namun yang membuat Raka membeku adalah sosok di sampingnya. Itu bukan Nadia, itu dirinya sendiri. Raka melihat dirinya berdiri menunduk di hadapan Mbah Jagat. Nama lainnya adalah Genderuwo. Ia tampak seperti sedang mendengar perintah. Raka menutup laptop dengan panik. Tidak mungkin itu dia, karena ia ingat berjaga. Ia berlari ke kamar mandi dan menatap cermin. Wajahnya pucat, matanya cekung. Di lehernya ada bekas hitam seperti cengkeraman jari. Raka teringat kata Ki Sastro, yang dipilih bukan rumahnya. Ia mulai bertanya-tanya, apakah yang dipilih sebenarnya dirinya? Nadia memanggil dari dapur dengan suara lembut. Dia bilang ada tamu malam tadi. Raka bertanya siapa? Nadia menjawab santai, "Kamu." Raka menjatuhkan gelas sampai pecah. Nadia menatap heran. Raka berbisik, "Aku tidak pulang tadi malam." Nadia tersenyum tipis. "Kalau begitu," katanya, "siapa yang tidur di sampingku?" Jantung Raka seperti berhenti. Raka kembali ke Ki Sastro dengan tubuh gemetar. Ki Sastro mendengar ceritanya tanpa terlihat kaget. Ia berkata, Mbah Jagat bukan sekadar pengganggu. Makhluk itu adalah penjaga sumpah lama. Raka tidak mengerti maksudnya. Ki Sastro membuka buku tua penuh tulisan Jawa kuno. Ia menunjuk sebuah nama yang membuat Raka membeku. Nama itu adalah Hendra Pratama,
ayah Raka. Raka tidak pernah menceritakan tentang ayahnya. Ki Sastro berkata, ayahnya pernah membuat perjanjian demi keselamatan dan kekayaan. Namun ada harga yang harus dibayar. Harga itu adalah keturunan. Raka menolak percaya. Ayahnya meninggal sebagai orang miskin. Ki Sastro menggeleng. Dia tidak miskin, katanya. Dia hanya menyembunyikan utangnya. Mbah Jagat atau Genderuwo kini datang menagih. Raka pulang dengan kepala penuh suara. Di rumah, Nadia duduk menatap foto keluarga lama. Dia menunjuk foto Hendra dan berkata, dia pernah memanggilnya. Raka bertanya kapan. Nadia menjawab, sebelum aku menikah denganmu. Raka merasa lantai hilang di bawah kakinya. Nadia menatapnya dalam-dalam. Pernikahan kita bukan kebetulan, bisiknya. Itu bagian dari jalan pulang Mbah Jagat. Di luar, suara langkah berat terdengar lagi. Di luar, suara langkah berat terdengar lagi. Malam itu, Raka memutuskan tidak lari lagi. Ia berdiri di ruang tamu dengan jimat di tangan. Pintu terbuka sendiri dengan bunyi panjang. Udara dingin masuk seperti kabut pekat. Mbah Jagat berdiri di ambang pintu, memenuhi ruangan. Raka akhirnya melihat wajahnya lebih jelas. Wajah itu samar, tapi matanya tua seperti ribuan tahun. Makhluk itu menyebut nama Raka pelan. Raka bertanya, apa yang dia mau? Mbah Jagat alias Genderuwo tertawa rendah. Aku mau yang dijanjikan, katanya. Raka berkata, ia tidak pernah berjanji apapun. Makhluk itu mendekat hingga lantai retak halus. Bukan kamu, bisiknya. Ayahmu. Raka menggertakkan gigi, menolak menyerah. Mbah Jagat menunjuk Nadia. Nadia berdiri perlahan seperti dipanggil. Dia berkata, aku sudah mendengar suaranya sejak lama. Raka berteriak agar Nadia berhenti. Namun Nadia menangis. Dia berkata, aku tidak pernah bebas memilih. Mbah Jagat atau yang disebut dengan Genderuwo menatap Raka. Kalau kau ingin dia selamat, katanya, gantikan tempatnya. Raka terdiam, napasnya berat. Ia sadar selama ini Nadia bukan target utama. Ialah yang dipersiapkan. Mbah Jagat alias Genderuwo mengulurkan tangan besar. Dan Raka mendengar suara ayahnya berbisik dari kegelapan, meminta maaf. Raka menghabiskan hari berikutnya mencari cara memutus perjanjian itu. Ia membuka kotak peninggalan Hendra di gudang. Di dalamnya ada kain hitam dan keris kecil berkarat. Ada juga surat dengan tulisan tangan ayahnya. Jika kau membaca ini, tulis Hendra, aku gagal melarikanmu. Raka menangis tanpa suara. Surat itu menjelaskan semuanya. Hendra pernah memanggil Mbah Jagat demi menyelamatkan ibu Raka dari sakit. Namun setelah ibunya meninggal, Hendra tak mampu membayar. Utang itu diwariskan pada Raka. Raka menggenggam surat itu sampai robek. Malamnya, ia menyiapkan ritual terakhir bersama Ki Sastro. Mereka membuat lingkaran garam dan api kecil. Nadia duduk di tengah dengan wajah pasrah. Suara tawa menggema dari luar rumah. Mbah Jagat alias si Genderuwo datang lebih besar dari sebelumnya. Api bergetar, garam mulai menghitam. Ki Sastro berteriak membaca mantra. Mbah Jagat mengangkat tangannya. Angin kencang menghantam ruangan. Ki Sastro terpental ke dinding, darah keluar dari mulutnya. Raka berlari memeluk Nadia. Mbah Jagat alias Genderuwo berkata, tidak ada jalan keluar. Raka menatapnya dan berteriak, aku yang kau mau. Mbah Jagat tersenyum. Benar, katanya, akhirnya kau mengerti. Nadia menangis memanggil nama Raka, dan Raka
melangkah maju menuju kegelapan. Raka berdiri tepat di depan Mbah Jagat dengan tumbuh gemetar. Ia berkata ia siap, asal Nadia dilepaskan. Mbah Jagat menatapnya lama. Lalu makhluk itu tertawa pelan seperti ayah yang puas. "Kau sudah menjadi milikku sejak lahir," katanya. Raka bingung karena ia belum menyerahkan apapun. Mbah Jagat alias Genderuwo menunjuk dadanya. Raka merasakan sesuatu berdenyut aneh di dalam tubuhnya. Tiba-tiba ingatan masa kecil muncul. Raka kecil pernah berbicara dengan bayangan di sudut kamar. Ia kira itu teman imajiner. Ternyata itu Mbah Jagat. Makhluk itu berkata, "Aku membesarkanmu dalam diam." Raka jatuh berlutut. Tubuhnya lemas. Nadia berteriak, tapi suaranya terasa jauh. Mbah Jagat alias Genderuwo mendekat dan berbisik, "Aku bukan datang untuk mengambilmu. Aku datang untuk mengembalikanmu." Raka menatapnya dengan mata basah. Makhluk itu membuka telapak tangannya. Di sana ada wajah Hendra Pratama tersenyum sedih. Hendra berkata, "Maaf nak, kau bukan korban. Kau penerusnya." Raka tersentak. Mbah Jagat alias Genderuwo menunduk hormat pada Raka, dan bayangan besar itu masuk ke tubuh Raka seperti asap. Rumah menjadi sunyi. Nadia menatap Raka dengan ketakutan. Raka berdiri perlahan dengan senyum yang bukan senyumnya. Dan malam itu, security yang pulang bukan lagi manusia yang sama.